Ibu, serta teman-teman sekalian tetap sehat selalu di saat pandemi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Andika Bagasaputra yang akan bertugas sebagai host yang akan membuka serta menutup acara webinar kali ini. Yang bertugas sebagai moderator itu adalah Ibu Tri Octavia, dan yang menyampaikan materi kali ini akan dibawakan oleh Fathia Rizky Gustira. Sekedar mengingatkan saja, nanti di pertengahan atau di akhir webinar itu akan dibagikan tautan presensi di kolom chat. Jadi mohon untuk segera diisi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita langsung mulai saja materinya. Kepada Ibu Moderator, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Andika atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada semuanya. Terima kasih peserta atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung pada seminar online kita pada hari ini yang akan membahas sesuatu yang menarik tentang sesuatu yang perlu kita tahu ya untuk menunjukkan seberapa peduli kita sebagai seorang manusia yang diberi banyak kemudahan untuk hidup di bumi gitu. Ya, kita akan membahas tentang biodegradable plastic gitu. Kenapa sih plastik ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibicarakan? Presenter kita hari ini akan menjelaskan kenapa plastik biodegradable itu perlu kita bahas gitu. Ya, kita hari ini akan membahas ini bersama presenter kita yang bernama Fathia Rizky Gustira. Nah, saat ini Fathia adalah siswa kelas 13 di Sekolah Menengah Al-Nadis Kimia Bogor yang tentu saja materi kali ini tentu saja berhubungan sekali dengan apa yang Fathia pelajari di sekolah. Nah, Fathia mempunyai hobi dengan bersepeda. Tentu saja artinya Fathia senang menjaga kesehatan dan tentu saja senang menjaga bumi kita gitu. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan tempat kepada Fathia sebagai presenter hari ini untuk menyampaikan materi tentang plastik biodegradable. Silahkan. Terima kasih Miss Fia. Sebelumnya saya izin share screen ya. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Belum, sedang loading ya. Ya, sudah. Bentar. Sudah, silakan boleh dilanjutkan ya Bu presenter. Baik Miss, sebentar di saya laptopnya ngehang ini sepertinya sebentar Miss. Oh ya. Baik, kita tunggu dulu ya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Baik. Boleh dilanjutkan, Saudara Fathia. Baik Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Nama saya Fathia Rizky Gustira dari SMK Semak Bogor. Di sini saya akan menjelaskan plastik biodegradable. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai 4 hal penting yang akan saya jelaskan di sini, yaitu ada mengenai lingkungan, karena tema pada siang hari ini yaitu lingkungan. Lalu ada plastik sintetik pada umumnya. Lalu ada plastik biodegradable ini sendiri, dan juga saya mengambil salah satu bahan baku untuk plastik biodegradable ini, yaitu ketela pohon. Jadi yang pertama ada mengenai lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Jadi lingkungan ini
adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna. Nah, dia ini tuh ada di tanah maupun di dalam lautan. Lalu untuk lingkungan ini sendiri, dia itu tuh ada di sekitar kita, ada di sekitar manusia. Dan untuk lingkungan ini dibagi menjadi 3. Jadi menurut Amsyari ini, lingkungan dibagi menjadi 3. Ada lingkungan fisik, biologis, dan juga lingkungan sosial. Untuk lingkungan fisik sendiri, ini terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Contohnya seperti gunung, sungai, kendaraan, udara, air, dan juga rumah. Lalu selanjutnya ada lingkungan biologis. Kalau untuk lingkungan biologis ini sendiri, dia itu adalah makhluk hidup atau organisme hidup yang lain selain manusia. Nah, untuk organisme hidup ini terdiri dari hewan dan tumbuhan, dari yang kecil maupun yang besar. Kalau dari hewan itu dari mulai semut sampai ke gajah. Jadi ibaratnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada lingkungan sosial. Untuk lingkungan sosial ini, jadi lingkungan sekitar kita juga, tapi dia ini ibaratkan menjadi individu maupun kelompok yang ada di sekitar kita. Contohnya itu seperti teman-teman kita, lalu ada tetangga misalnya sekitar rumah, dan juga orang yang belum dikenal. Itu juga termasuk lingkungan sosial. Selanjutnya ada pengertian mengenai plastik. Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Nah, plastik yang dibentuk ini apabila kita bakar, itu akan mencemari lingkungan kita. Karena di dalam plastik ini tuh terdapat kandungan-kandungan seperti entah itu logam berat ataupun logam-logam yang tidak baik untuk tubuh. Nah, itu tuh bisa menyebabkan penyakit-penyakit pada pernafasan karena dia tuh terkandung zat dioksin atau zat yang beracun dan zat juga yang karsinogenik atau yang dapat menyebabkan kanker. Dan untuk plastik umum ini sendiri umumnya sulit banget untuk diuraikan oleh maupun dari tanah maupun laut juga seperti itu. Nah, ini pokok bahasan kita yaitu plastik biodegradable. Apa sih plastik biodegradable itu? Nah, untuk plastik biodegradable adalah plastik yang dapat terdegradasi. Terdegradasi itu terurai sempurna dengan lebih mudah daripada plastik biasanya. Karena si plastik biodegradable ini mengandung bahan-bahan alami yang nantinya bisa diurai oleh tanah. Dan untuk plastik biodegradable ini, dia itu menjadi alternatif yang ramah lingkungan. Karena tadi dia itu perannya menjadi plastik pengganti dari plastik sintetik yang sulit untuk diuraikan, makanya ada inovasi si plastik biodegradable ini. Nah, dan untuk plastik biodegradable ini, salah satu bahannya yaitu dari ketela pohon. Nah, apa sih ketela pohon itu tuh jadi semacam, kalau kita tuh kenalnya biasanya sebagai singkong. Nah, jadi ketela pohon atau Manihot esculenta adalah tanaman yang dapat tumbuh mencapai 4 meter tingginya dengan bagian akar yang dapat dimakan karena mengandung pati yang cukup tinggi. Jadi selain dia ini mengandung pati yang bisa dimakan, si pati ini tuh juga bisa kita buat menjadi plastik biodegradable ini. Dan juga dari pati ini nanti tuh kita bentuk menjadi tepung tapioka. Untuk si tepung tapioka ini nanti diolah menggunakan reaksi-reaksi dan bahan-bahan yang nantinya akan dibentuk menjadi plastik biodegradable ini. Gitu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, seperti yang dapat dilihat di gambar, jadi menurut jurnal yang saya baca, berdasarkan hasil penelitian Jenna R. Jembak tahun 2015 yang berjudul Plastic Waste Inputs from Land into Ocean, jadi menyatakan potensi sampah plastik yang ada di lautan Indonesia tuh mencapai 187,2 juta ton per tahun. Ini kan sangat banyak sekali ya karena si plastik-plastik ini kan sulit diurai oleh baik itu tanah maupun laut dikarenakan kandungan-kandungan yang ada di dalam plastik itu sulit untuk diurai. Karena selain itu,
selain dia sulit diurai, dia juga tuh mengandung bahan-bahan yang nggak bagus untuk lingkungan juga. Nah, makanya saya ambil topik ini karena pengen ngasih tahu untuk plastik biodegradable ini tuh sebenarnya sudah dijual di pasaran. Walaupun masih belum tersebar luas, tapi kalau kita cari salah satunya itu di toko online. Nah, itu tuh udah ada untuk si plastik biodegradable ini. Karena kan seperti yang dapat dilihat di gambar, plastik-plastik ini memang numpuk banget. Nah, untuk si plastik biodegradable ini, untuk waktu pemisahannya itu bisa lebih cepat, sehingga untuk penumpukan-penumpukan yang ada, entah itu di lautan, entah itu di tanah, itu tuh bisa berkurang dengan cepat. Karena untuk untuk kemampuan biodegradasi di plastiknya ini, atau kemampuan untuk mengurai si plastik biodegradable-nya ini juga lebih cepat dibandingkan plastik biasa. Seperti itu. Dan juga pada data secara nasional dari Sekretariat Adipura KLHK 2015, ada pertambahan dari timbunan sampah ini. Jadi ini datanya diambil dari Sekretariat Adipura KLHK 2015, jadi dia ini ada peningkatan dari mulai tahun 2011 sampai 2015. Kalau kita bandingin dari 2011 ke 2015 aja, selang 4 tahun itu tuh peningkatan untuk si plastik-plastiknya ini kan udah meningkat banget ya. Makanya ada inovasi untuk pembuatan si plastik biodegradable ini, untuk pemanfaatannya juga seperti itu. Nah, selanjutnya manfaat dari plastik biodegradable. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk si plastik biodegradable ini, yang pertama itu bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Karena kan tadi si plastik biodegradable ini, dia tuh mengandung bahan-bahan yang mudah diurai oleh tanah, mudah diurai oleh mikroorganisme. Nah, jadi untuk waktu penumpukannya itu bakal berkurang. Karena kan dari si plastik biodegradable ini, kalau diuraikan oleh mikroorganisme itu, waktunya lebih cepat juga dari si plastik sintetiknya. Lalu yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi karena si plastik biodegradable ini, dia itu dibuatnya dari bahan-bahan yang alami, dari bahan-bahan sumber daya alam, jadinya kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Karena kan ini sebenarnya, jadi plastik-plastik ini kan sebenarnya kita gunakan tuh banyak hal ya, untuk banyak hal. Contohnya untuk membawa barang kita, untuk membawa barang-barang belanjaan misalnya. Tetapi untuk plastik biodegradable ini, penyesuaian untuk penggunaannya masih harus kita sesuaikan sendiri. Kenapa? Karena kan ada yang namanya kuat sobek dari si plastik biodegradable-nya ini. Nah, itu tuh kita harus sesuaiin bobotnya sama barang-barang yang bakal kita bawa gitu. Nah, selain plastik biodegradable ini, selain plastik yang mudah terurai ini, karena kan kita tuh tujuannya untuk mengurangi plastik-plastik yang nantinya akan menumpuk, yang nantinya akan mencemari lingkungan, yang nantinya akan mengganggu mikroorganisme, mengganggu hewan dan tumbuhan dan lain-lain. Itu juga kita bisa gunain kantong belanja kain. Jadi misalnya bukan dari plastik biodegradable-nya juga, tapi dari kain. Tapi kan bisa kita pergunakan terus-menerus ya, nggak seperti plastik biasanya yang kita sekali pakai terus buang. Dan itu juga maksudnya banyak oknum-oknum yang sebenarnya bisa si plastik-plastik ini, misalnya kita pakai lalu kita olah jadi kayak yang 3R, yang reuse, recycle, reduce, dan lain-lainnya itu. Namun kan nggak semua orang tuh kayak gitu ya. Makanya ada inovasi juga selain plastik biodegradable ini, yaitu kantong belanja yang dari kain seperti itu. Jadi kita bisa bawa barang-barangnya selain di plastik biasa, bisa di kantong belanja yang kain itu. Lalu yang ketiga, mencegah terjadinya penurunan kehidupan makhluk hidup. Jadi kan untuk si plastik sintetik ini, untuk yang plastik sintetik, itu kan dia selain menumpuk ya, menumpuk di lingkungan, di tanah lalu di lautan seperti yang tadi saya telah jelaskan, itu kan dia juga otomatis menghambat ya yang harusnya dia seharusnya misalnya
misalnya ada pohonnya itu ada penumpukan sampah-sampah plastik di sekitarnya, yang harusnya ada air hujan, yang harusnya ada air yang mau kita siramin, yang harusnya langsung masuk ke dalam akar-akar si tumbuhannya itu, lalu langsung menyerap dan nantinya juga berguna buat kita. Tapi kan kehalang sama si plastik-plastik ini yang menumpuk ini. Jadi otomatis nanti bakal nurunin kehidupan makhluk hidup yang salah satunya itu dari tanamannya. Lalu kalau misalnya tanamannya aja mati gitu atau nggak hidup lagi atau kering misalnya kan karena kekurangan air, itu kan juga nanti berpengaruhnya ke hewan. Lalu secara nggak langsung tuh sebenarnya berpengaruh ke kita, seperti itu. Nah, jadi untuk plastik biodegradable ini tuh seperti yang sudah saya jelaskan, selain menjadi inovasi untuk pengurangan dari si pencemaran lingkungan ini, juga bisa bermanfaat buat nanti kitanya juga. Karena kan si plastik biodegradable ini, dia itu bahan-bahannya alami. Dan juga untuk penggunaannya, itu tuh sebenarnya sama kayak si plastik biasa. Tapi ya itu, untuk plastik biodegradable ini belum disebarkan banget gitu. Karena banyak, kalau menurut yang sudah saya baca, jadi masih banyak penyesuaian sama plastik yang biasanya. Karena kan ya itu dari kuat sobeknya, dari entah itu kemampuan biodegradasinya untuk mengurainya, seperti itu. Dan juga untuk plastik biodegradable ini, kan sebenarnya sudah tersebar ya, sudah banyak yang menjualnya. Tapi ya itu masih belum banyak yang tahu, dan juga untuk harganya memang lumayan, karena kan belum dipasarkan secara banyak gitu ya. Jadinya untuk penjualannya juga masih agak mahal juga, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara presenter Fatia Rizky yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik sekali mengenai biodegradable plastik ya. Jadi ini adalah salah satu usaha kita atau ikhtiar kita untuk menjaga bumi ini dengan mengganti plastik yang sering kita pakai gitu. Nah, sekarang kita masuk pada sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada para peserta apabila ada pertanyaan atau ingin tahu lebih jauh mengenai materi yang telah disampaikan, boleh langsung di-unmute aja atau boleh diketik pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Bisa dilihat juga di kolom chat ya, sudah ada link untuk konfirmasi kehadiran, bisa diakses ya. Oh ya, ini Saudara Laras mengangkat tangan, silahkan boleh langsung di-unmute aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya mau bertanya, Ya, silahkan. kan karena adanya inovasi diadakannya pembuatan plastik yang biodegradable tuh nggak jarang banyak yang menyalahgunakan kesempatan gitu kan. Jadi yang digunakan itu atau yang dibuat oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan tuh bukan bahan yang bagus gitu atau menggunakan bahan yang berbahaya. Nah, cara kita sebagai pengguna biar nggak salah memilih tuh kayak gimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Saudara presenter, apakah pertanyaan sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas nih. Ya, silahkan boleh dijawab. Terima kasih kepada Laras pertanyaannya. Jadi kan kita tuh mau pakai plastik yang memang aman buat kita dan untuk lingkungan juga ya. Jadi kalau menurut jurnal yang sudah saya baca, jadi baiknya itu apabila kita ingin mencari plastik yang memang cocok untuk kita dan lingkungan, nah itu caranya kita cari, jadi sudah ada tuh sebenarnya plastik-plastik biodegradable yang sudah istilahnya sudah bersertifikat. Jadi memang sudah diuji dan memang aman untuk lingkungan, seperti itu. Jadi untuk pencarian dari plastik-plastik ini tuh sebenarnya kan seperti yang sudah saya bilang di toko online tuh sudah ada ya.
Namun ya itu kita harus kitanya yang harus tanya mendetail gitu tentang ya entah itu nanti si sertifikat dari si plastiknya, lalu juga kita bisa lihat dari testimoni dari si penjualnya, dan juga kita bisa tanya-tanya mengenai kandungannya karena dan kita bisa mencari tahu gitu di Google, dan ya jadi kita tuh bisa menghindari plastik-plastik itu yang nggak bagus gitu, seperti itu. Baik, terima kasih sudah dijawab. Saudara Laras, apakah sudah cukup jelas atau ada pertanyaan lebih lanjut? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Baik, ya sama-sama, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Azril Baruna. Yang pertama, ya saya bacakan ya. Untuk waktu plastik ini terdegradasi kira-kira berapa lama ya? Jadi berapa lama waktu yang diperlukan untuk plastik terdegradasi seperti itu? Mungkin bisa langsung dijawab, Saudara Fatia. Ya, bisa Miss. Baik, terima kasih Azril pertanyaannya. Jadi kalau untuk si plastik biodegradable-nya ini, itu waktu degradasinya sesuai si kandungan dari bahan bakunya, seperti itu. Namun rata-rata tuh untuk penguraian sempurnanya tidak kurang dari 1 tahun. Maksudnya maksimal 1 tahun gitu, karena kan untuk bahan-bahannya itu kan alami ya, dan juga sudah dicari tahu gitu, maksudnya kandungan-kandungan apa aja yang kira-kira bikin lama, seperti itu, yang bikin degradasinya tuh jadi lama. Nah, tapi rata-rata untuk si plastik biodegradable-nya ini sendiri, itu tuh dia nggak lebih dari 1 tahun, seperti itu. Jadi lumayan cepat dibandingkan dari plastik sintetik yang sekarang masih banyak banget di pasaran gitu. Baik ya, jadi ini ya cukup menjaga lingkungan sekali ya kalau kita memakai plastik biodegradable ini. Khususnya untuk yang memakai bahan ketela pohon ya, atau yang lain? Iya, kalau untuk yang ketela pohon ini, dia itu kurang lebih ya 1 tahun itu. Namun untuk bahan baku yang lainnya juga kurang lebih sama, karena kan sebenarnya bahan-bahan yang dipakai itu kan yang mengandung pati yang nantinya bisa diolah jadi si plastik-plastiknya. Jadi untuk waktu penguraiannya juga kurang lebih sama seperti itu, Miss. Baik, terima kasih. Azril, apakah sudah cukup jelas jawaban dari presenter? Baik, oke, sudah cukup jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan, masih saya buka sesi tanya jawabnya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Boleh langsung raise hand, kemudian di-unmute, atau boleh diketik pertanyaannya di kolom chat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa? Nama saya Muhammad Alfiansyah. Ya, saya ingin bertanya, kira-kira adakah adakah perbedaan antara plastik biodegradable dengan plastik polimer biasa secara fisiknya? Karena ditakutkan pada masa yang sedang susah ini banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan, yang dimana dia tuh menjual plastik biasa dengan embel-embel biodegradable. Nah, tanpa kita bisa membedakannya itu dengan fisik, itu kira-kira gimana ya? Atau ada perbedaan fisiknya nggak? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas? Sudah, Fatia? Miss. Sudah. Ya, silakan. Boleh langsung dijawab. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Untuk bentukan fisiknya sendiri, sebenarnya itu kalau untuk yang kandungan yang masih baru banget diolah, itu tuh ada perbedaan dari segi warna. Jadi kalau yang banyak beredar di pasaran itu kan yang warnanya putih bersih. Yang warnanya putih tulang seperti putih bersih, ya maaf. Putih bersih seperti itu. Lalu untuk yang kandungan-kandungan yang plastik biodegradable itu tuh warnanya tuh agak kecoklatan.
Tapi kecoklatannya itu bukan karena kotor atau apa, tapi karena kandungan si bahan bakunya seperti itu. Namun nggak jarang juga untuk plastik biodegradable itu warnanya juga disesuaikan dengan si plastik yang sintetik yang biasa. Nah tapi itu dia tuh warnanya memakai pewarna yang memang pewarna alami seperti itu. Jadi untuk sifat fisiknya yang pertama seperti itu. Dan juga kalau kita misalnya beli secara sebenarnya jarang ya yang langsung. Namun kalau misalnya ada secara langsung, itu tuh ada perbedaan di apa ya bahasanya tuh teksturnya. Jadi kalau untuk yang plastik yang sintetik itu tuh dia tuh lebih halus dibanding yang plastik yang biodegradable karena dia tuh lebih berserat. Jadi saat dipegang itu juga bertekstur seperti itu. Jadinya itu. Tapi kalau misalnya kita belinya secara online, ya seperti jawaban yang sebelumnya, yang pertanyaan Laras, kita tuh harus memastikan tentang entah itu sertifikasinya, entah itu kandungan-kandungannya. Jadi dari jawaban si penjualnya juga kita bisa lihat nih dia tuh benar nggak sih ngejual atau ngejual enggaknya, karena kan kita bisa nanya-nanya ya, maksudnya pasti dari jawaban-jawaban si penjualnya ini tuh ketara gitu kalau dia itu entah ngambil dari Google jawaban-jawabannya atau emang jawaban dia sendiri seperti itu. Dan juga untuk penggunaan yang plastik biodegradable-nya ini sebenarnya ya itu tadi tentang bobotnya. Jadi untuk bobot yang plastik biodegradable ini kebanyakan tuh masih menyesuaikan sama si plastiknya tentang si yaitu kuat sobeknya itu. Jadi untuk si kuat sobeknya ini tuh masih agak kurang kekuatannya karena si bahan-bahan ini tuh masih kalah masih kalah kekuatannya sama yang si bahan-bahan kimia di plastik sintetiknya seperti itu. Tapi kan ya itu maksudnya kan tujuannya kan untuk lingkungan ya. Jadi ya kalau misalnya bisa kita lebih memilih ke plastik biodegradable-nya. Jadi maaf berbelit-belit jadinya untuk yang plastik secara fisiknya kurang lebih berarti di warna dan juga di teksturnya seperti itu. Gitu. Seperti itu jawabannya Saudara Afriansyah, jadi bisa dibedakan dari warna dan teksturnya ya. Apakah sudah bisa diterima atau ada pertanyaan lebih lanjut? Sudah bisa diterima, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin saya buka untuk 1 kali pertanyaan. Silakan boleh di kolom chat atau langsung raise hand atau di unmute audionya. Saya ingatkan juga di kolom chat sudah di-share link untuk presensi ya, silahkan diakses. Kemudian ya isi formnya untuk konfirmasi kehadiran pada seminar online pada hari ini. Baik, sepertinya cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi dari peserta karena penjelasannya sudah cukup jelas mengenai plastik biodegradable. Ya, jadi saya cukupkan sekian untuk pemaparan materi dari Fathia hari ini. Fathia, sebagai penutup, apakah ada kesimpulan yang ingin disampaikan? Ada, Miss. Silahkan. Ya, jadi dari saya sendiri dijaga lingkungannya karena apabila kita sekarang masih menggunakan yang plastik sintetik yang biasa itu, dari mulai botol minum, dari mulai plastik belanja dan lain-lain, kalau misalnya bisa kita lakukan yang 3R, yang reduce, reuse, recycle seperti itu. Dan juga apabila sudah bisa untuk yang plastik biodegradable, itu kalau misalnya berminat bisa sudah banyak yang menjual, tinggal kitanya aja yang memilah-memilih dan menyesuaikan penggunaannya seperti itu, Miss. Sudah cukup. Oke, baik. Oke, kesimpulan yang sangat baik sekali ya, sangat bijak. Ya, jadi begitu para peserta pemaparan materi tentang plastik biodegradable. Semoga bisa kita
ambil ilmunya dan kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari karena sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk menjaga lingkungan atau bumi di mana tempat kita tinggal ya. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Oktavia sebagai moderator yang telah menyempatkan saya untuk berbicara kembali. Sampai juga kita di penghujung akhir webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri itu bisa diterapkan dan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang telah menyempatkan waktu, tenaga, serta pikirannya agar dapat hadir di webinar kali ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa di kolom chat itu sudah ada tautan untuk mengisi presensinya. Nah, sekian dari saya, Andika Bagasaputra yang bertugas sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil itu lagi, sambil. Congrats everyone. Alhamdulillah selesai Fatia ya. Udah ada berapa nih yang selesai? Bagas, Bu Tri, Kita bertiga ya. Oktavia. Saya Kita moderator. Ada ya? Moderatornya belum Miss hari Rabu buat Oh, ya. Laras. Oh, masih ada lagi. Semangat. Oke. Nanya semangat ya. Izin keluar ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan boleh di end aja, Bapak. Miss, terima kasih. Makasih Miss, Ya, makasih. Iya. Bapak juga.